Persis, kemudian Al-Irsyad dan sebagainya. Lalu pada saat itu juga lahir gerakan kebangsaan namanya Budi Utomo. Nah, gerakan-gerakan inilah yang pada tahun 1908 menyatakan tentang nasionalisme, bahwa kita ini bersatu di dalam berbagai perbedaan. Ada Buddha, Hindu, Islam, nasionalis sekuler, kemudian gerakan-gerakan kemasyarakatan lain bergabung pada tanggal 20 Mei 1908, tahun 1908 itu lahir apa yang disebut Hari Kebangkitan Nasional. 20 tahun sesudah itu, pada tahun 1928 kurang. Ya. Oke. 20 tahun sesudah itu, pada tahun 1928 lahir Sumpah Pemuda. Sesudah disusul oleh lahirnya berbagai organisasi-organisasi pemuda. Pada waktu itu organisasinya masih kedaerahan. Yang Islam, yang Buddha, yang Hindu, kemudian ada pemuda Sumatera, Yong Sumatera, pemuda Sulawesi, Yong Celebes, Yong Jawa, Yong Islamisten Born, dan Yong Sunda, Yong Madura, berorganisasi semua yang pada tahun 1928 kemudian membuat Sumpah Pemuda. Membuat Sumpah Pemuda namanya, ya, Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober tahun 28. Inilah yang kemudian mengantarkan Indonesia merdeka yang ada sampai saat ini. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kisah tentang Indonesia merdeka yang sangat legendaris ini. Saudara, Indonesia ini mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena lahir sebagai negara merdeka yang bersatu di dalam keberagaman. Basis berdirinya negara kita itu adalah pluralisme. Bersatu, ya. Putra putri Indonesia berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia bersatu. Di situ 17 tahun kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saudara, Indonesia itu menjadi laboratorium pluralisme terbaik di dunia sampai sekarang. Terbaik. Karena di sini semua agama bisa hidup. Aliran-aliran keagamaan dari setiap kepercayaan penduduk-penduduk lokal yang berbasis adat juga mendapat perlindungan yang sama dari negara. Kita terus bersatu sampai sekarang berusia 78 tahun. Ini legendaris, saudara. Kalau mungkin saudara tahu, Arab, dunia Arab itu bahasanya sama, kulitnya sama, tapi negaranya ada 22. 22 negara Arab yang sekarang tergabung dalam Liga Arab. Indonesia ini 1360 suku bangsa bersatu dalam negara yang bernama negara Indonesia. Ada satu bangsa, satu ras, itu negaranya ada 22. Kita yang beragam etnik dan budaya ini bersatu dalam negara yang bernama Indonesia. Tidak ada di dunia yang seperti Indonesia ini sebagai berkembangnya pluralisme dan toleransi. Saya selalu mencontohkan India. India itu merdeka pada tahun 1947. Sebelum merdeka sudah pecah. Saudara ingat, Indonesia ini adalah negeri jajahan namanya Hindia Belanda. Lalu ada jajahan Inggris namanya Hindustan Raya. Itu Hindia Inggris, itu India itu Hindia Inggris.
Tahun 45 Indonesia merdeka bersatu. Tapi tahun 47 ketika Mahatma Gandhi mengumumkan akan merdeka di dalam sebuah sistem demokrasi Indonesia, India langsung pecah. Mahatma Gandhi berkata begini, ayo kita sekarang sudah lama dijajah Inggris, kita akan diberi kemerdekaan. Diberi kemerdekaan. Terus mari kita berikan, karena kita ini plural, banyak penganut agama, banyak suku, banyak bahasa, mari kita bersatu di dalam sebuah negara yang bernama negara Hindustan Raya, negara India. Saudara, belum merdeka, orang India yang ada di selatan, orang Hindustan Raya yang ada di selatan, namanya Pakistan, wilayah Pakistan, dipimpin oleh Ali bin Natum. Mahatma Gandhi, karena kita mau mendirikan negara demokrasi, maka demi demokrasi kami yang beragama Islam tidak ikut negara India. Kami menjadi negara sendiri, negara Islam Pakistan. Baru merdeka udah pecah. Baru mau diberi kemerdekaan tahun 47. Merdeka, kamu Hindustan Raya. Yang Islam sudah tidak mau ikut karena di situ katanya banyak Hindunya. Kami orang Islam mau mendirikan negara sendiri. Sehingga sampai sekarang perang itu, perang dingin antara Pakistan dan India masih berlangsung sudah 76 tahun. Sama, Pakistan berdiri tahun 47. Ketidakadilan dianggap merajalela, ada diskriminasi di Pakistan. Orang timur Pakistan namanya Bangladesh. Tahun 71, Syekh Mujibur Rahman berdiri, saya tidak mau ikut Pakistan. Karena Pakistan itu meskipun sama-sama Islam, tapi sewenang-wenang terhadap kami yang kulitnya agak gelap. Kami yang hidup di timur, miskin, terhinakan, kami menyatakan merdeka tahun 71 negara Bangladesh. Dan di sana sekarang masih ada isu Kashmir, isu macam-macam. Masih susah membangun persatuan. Tapi saudara, kita tahun 45 merdeka. Karena didahului dengan sumpah mau bersatu, sehingga jadilah bangsa Indonesia. Ada enggak perlawanan? Ada. Begitu Indonesia merdeka kan ada berbagai pemberontakan. Tapi sumpah kita lebih kuat, sehingga memberantas, menompat pemberontakan itu lebih mudah dilakukan. Dan kita sampai sekarang ini bersatu. Itulah ikatan kebangsaan kita. Pluralisme. Pluralisme itu artinya kita sadar bahwa manusia itu diciptakan secara berbeda, sehingga kalau mau sendiri-sendiri mendirikan negara itu tidak mungkin. Tidak mungkin bisa menimbulkan stabilitas, karena di dalam setiap kelompok pasti ada perbedaan. Perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan semata. Agama apapun mengajarkan bahwa berbeda itu ada di ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu hiduplah bersama-sama di dalam keberbedaan itu. Itulah yang dibangun di Indonesia. Dan Indonesia pula satu-satunya negara di dunia ini yang merdeka karena mengusir penjajah. Bukan karena mencaplok negara yang sudah ada, mengusir penduduk aslinya, dan juga bukan karena diberi hadiah oleh penjajah sebelumnya. Satu-satunya. Saudara mau lihat Amerika Pak hebat loh, itu mencaplok penduduk asli diusir, namanya orang India. Australia Pak, Australia mengusir orang aborigin. India Pak, India itu hadiah dari Inggris merdekanya sama dengan Malaysia, Brunei. Tapi Indonesia merdeka bukan karena hadiah. Indonesia itu merdeka karena berperang, usir penjajah. Jadi kalau kita pelajari sejarah,
sejarah perjuangan bangsa kita itu luar biasa. Indonesia dijajah oleh Belanda sejak tahun 1502, karena Belanda itu masuk pertama 1502. Tahun 1942 Jepang masuk mengganti sebagai penjajah karena Jepang menang di dalam Perang Dunia I. Lalu masuk ke Indonesia mengusir Belanda. Belanda menyerahkan kepada Jepang karena Belanda kalah. Kemudian pada awal tahun 45, 3 tahun sesudah Jepang menjajah Indonesia, Jepang mengumumkan kami akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Itu pada bulan Februari teman. Indonesia sebentar lagi akan merdeka, tapi bantu kami berperang melawan tentara sekutu. Sejak itu lalu dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Bulan Maret dibentuk, dilantik, lalu disidang. Sesudah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awal Agustus, Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman dipanggil oleh pemerintah Jepang ke dalam. Diberitahu, Bung, Anda sudah berhasil menyusun rancangan undang-undang dasar. Berarti Anda sudah siap merdeka. Itu awal Agustus. Terus silakan nanti antara tanggal 22, 23 atau 24 Agustus nanti dibicarakan kemudian tanggalnya. Anda datang ke Tokyo untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Wah, Bung Karno, Rajiman, Bung Hatta gembira, kita sudah akan merdeka. Pulang kirim telegram ke teman-temannya di Indonesia, kita akan merdeka. Nanti tanggal 22, 23, 24 saya akan ke Tokyo untuk menerima hadiah kemerdekaan karena kita sudah membantu Jepang. Saudara, kemudian pulang ke Indonesia. Bung Karno itu dicegah oleh anak-anak milenial waktu itu, oleh anak-anak muda. Dibilang, Bung, kita harus segera merdeka. Hiroshima, Nagasaki sudah hancur dibom oleh tentara sekutu. Sekarang giliran kita merdeka. Bung Karno bilang, sabar. Kita nanti akan merdeka tanggal 22 atau 23 atau 24. Saya akan ke Tokyo menerima tongkat kemerdekaan dari Kaisar Hirohito. Anak-anak muda tidak mau. Jangan dong. Jangan mau menerima ada kemerdekaan. Kita merdeka sendiri. Tidak bisa, kata Bung Karno. Saya dan Hatta ini pemimpin berjuang sudah puluhan tahun. Masa mau merdeka sebentar lagi? Kamu anak-anak mudanya tidak sabar. Tunggu. Anak mudanya mengeluarkan dalil. Bung, berdasar hukum internasional, Konvensi Liga Bangsa-Bangsa tahun 1938 disebutkan bahwa negara jajahan yang kemudian penjajahnya kalah perang itu tidak boleh merdeka, melainkan harus dikembalikan ke penjajah sebelumnya. Artinya menurut konvensi Wina, Indonesia itu harus dikembalikan ke Belanda. Nah, begitu. Ya kita pokoknya terima dulu kemerdekaan, kata Bung Karno. Terima dulu kemerdekaan dari Jepang, habis itu kita pertahankan. Nggak bisa, menurut hukum internasional harus kembali ke Belanda. Bung Karno, Bung Hatta tidak mau. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dijemput. Dalam bahasa yang populer, pada saat itu Bung Karno diculik oleh anak-anak muda, dibawa ke Rengas Dengklok, lalu di situ dipaksa membaca proklamasi kemerdekaan, dipaksa menyanyikan Indonesia Raya, dan dipaksa menaikkan bendera merah putih di Rengas Dengklok. Sekarang rumahnya masih ada, sehingga pada waktu itu Bung Karno baca. Bung Hatta juga baca.
proklamasi kemerdekaan, pernyataan kemerdekaan yang belum dalam bentuk teks. Nah, saudara sekalian, sesudah tanggal 16 Agustus Bung Karno membacakan kemerdekaan di Ras Dekro, pulang ke Jakarta. Lalu Bung Karno ditanya oleh teman-teman, kemana aja kamu sekalian kamu jadi? Itu anak-anak mudanya. Saya dibawa, dipaksa tadi membaca kemerdekaan. Jadi Indonesia sudah merdeka. Tadi saya sudah baca, kata Bung Karno. Tapi kemerdekaan tadi itu tidak sah. Kenapa? Tidak ada yang dengar, cuma 11 orang anak muda itu. Lalu saya hatta, siapa yang tahu? Kemerdekaan telah disiarkan ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, kata Bung Karno, ini anak-anak muda revolusioner yang hebat. Saya setuju dengan pendapatnya bahwa kita harus merdeka sendiri. Tidak usah nunggu hari yang terjebak. Besok proklamasi kemerdekaan kita ulangi. Nyatakan secara resmi, disiarkan ke seluruh dunia melalui radio, dikawal oleh aparat-aparat yang ada di Batavia. Itulah sejarah kemerdekaan kita. Saudara, kemerdekaan kita peroleh dengan proklamasi. Oleh sebab itu berbeda antara Declaration of Independence di berbagai negara. Kita mengatakan proclamation, pernyataan sepihak. Bukan deklarasi yang disetujui mereka. Sepihak bangsa Indonesia proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sesudah itu datang Belanda atas nama Konvensi Wina 1938 tadi. Ini harus kembali ke Belanda. PBB membentuk gabungan tentara yang disebut tentara kita. Ada India, Inggris, Belanda dan lain-lain bergabung di situ menyerang kembali Indonesia. Di situlah kita berperang tidak kurang dari 4,5 tahun. Sampai akhirnya penjajah lari terdiri-diri dan kita memperoleh kemerdekaan. Karena mengusir penjajah, bukan karena mendapat hadiah dari penjajah. Itulah Indonesia. Saudara, ikatan dan rasa nasionalisme kebangsaan seperti ini yang harus kita pertahankan. Bahwa kita mempunyai negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang lahir dari kesadaran atas keberbedaan. Pluralisme. Oleh sebab itu tidak boleh dari sebuah kelompok yang merasa ikatan primordialnya paling besar mendiskriminasi kelompok kecil. Saya sering katakan, saya orang Islam, mayoritas di Indonesia, 87%. Yang lain kembali ke agama lain. Tapi meski begitu, saya selalu katakan tidak boleh orang yang merasa mayoritas itu sewenang-wenang kepada orang yang jumlahnya sedikit. Tidak boleh. Karena apa? Pertama, urusan keyakinan itu adalah anugerah dari Tuhan untuk setiap orang. Dia yakini sesuatu, kita harus hormati. Lagi pula, kalau kita mau menang-menangan karena jumlah penduduk, jumlah pemeluk agama kita paling besar, misalnya, ya itu tidak benar juga karena kita hanya besar di Indonesia. Coba kamu ke Amerika, coba kamu ke Eropa, orang Islam sedikit. Kalau kamu mau menyerang orang minoritas karena agamanya pemeluknya kecil, kita diserang di Eropa, diserang di Amerika, diserang di mana-mana misalnya karena jumlah kita kecil. Oleh sebab itu, agama itu apapun mengandung pesan persaudaraan. Jangan banyak-banyakan. Semua harus bersaudara. Suku juga begitu, ras juga begitu. Nah saudara, itulah yang kita jaga sejak dulu. Ikatan kebangsaan kita berdasar kesadaran atas keberbedaan, sehingga kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun beragam suku, agama, ras, budaya, tapi Tunggal Ika satu juga kita ini untuk mencapai tujuan Indonesia yang sama, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Saudara, saya sekarang
sedang berbicara di sebuah universitas, yaitu Universitas Budi Dharma. Artinya apa? Saya sedang berbicara di lembaga pendidikan. Saudara, pendidikan kita mempunyai prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan kehidupan otak, bukan mencerdaskan otak manusia, tapi mencerdaskan kehidupan. Apa itu mencerdaskan kehidupan? Di situ ada unsur-unsur intelektual dan unsur moral. Moralitas itu penting. Maka kalau namanya Universitas Budi Dharma, muatan nilai moralnya pasti tinggi. Dan itu penting. Karena begini, otak itu, saudara, kalau cerdas otaknya, tapi wataknya, akhlaknya, budi pekertinya tidak baik, itu bisa merusak. Saudara, saya punya catatan yang masih saya ingat. Korupsi itu kejahatan paling berbahaya. Tetapi saudara, lebih dari 84% koruptor di Indonesia itu adalah orang lulusan perguruan tinggi. Lebih dari 84%. Itu lulusan perguruan tinggi. Orang-orang sekolah gini kok moralnya bejat. Nggak punya rasa untuk berbagi dengan saudara-saudaranya, harta rakyat dikorupsi itu. Oh, dulu orang kaget, Pak, apa betul lulusan perguruan tinggi itu 84% korupsi? Bukan, korupsi itu 84% lebih lulusan perguruan tinggi. Orang yang sekarang dipidana korupsi itu, jumlahnya kira-kira 1.250 orang. Sudah dihukum karena korupsi. Nah, 84% dari sini, jadi kira-kira 950 orang itu lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi berapa jumlahnya? 17 juta orang lebih sekarang. Lalu ada 950% kira-kira yang terlibat. Yang lain itu berarti masih baik-baik. Jadi perguruan tinggi terus saja bekerja, bahwa ada yang nakal, sebagian kecil, yang kemudian kebetulan menempati posisi-posisi penting di negeri ini. Maka saudara sekalian, itu sesuatu yang sulit dihindari. Tapi arus besar produk pendidikan itu adalah arus yang baik. Itu sebabnya saudara sekalian, ya jumlahnya segitu. Kalau dilihat dari angka koruptornya aja 84% besar, tapi kalau dilihat dari seluruh lulusan perguruan tinggi itu kecil, tidak ada 0,000 berapa persen gitu. Artinya masih oke. Oleh sebab itu teruslah berkhidmat kepada kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudara sekalian, saya sekarang akan bicara akan kampanye politik, tapi bukan politik tentang saudara harus Indonesia. Saya akan bicara politik sebagai ketentuan konstitusi, yaitu pemilihan umum. Jadi aturannya itu di kampus, di pesantren, di masjid tidak boleh kampanye politik. Yang benar itu tidak boleh kampanye politik elektoral. Kalau mengajari rakyat bernegara dengan baik, itu wajib diajarkan di kampus. Mengajari para santri murid agar berpolitik dengan bersih, demokratis dan jujur, itu wajib dibicarakan di kampus. Kalau bicara di kampus tidak boleh, besok ini ya itu orang baik, yang jelek itu tidak boleh. Tapi kalau saya katakan, saudara harus ikuti pemilu ini dengan benar.
Gunakan hak pilih saudara dengan sebaik-baiknya. Pilihlah orang atau partai yang menurut saudara baik. Siapa itu tergantung Anda masing-masing. Silakan. Siapa aja Anda berhak memilih, menentukan menilai sendiri. Kebutuhan saya itu apa? Oh, saya butuh ini ke depan. Saya ingin Indonesia seperti ini. Oh, kalau gitu saya milih itu. Saya bukan saya milih itu. Silakan, tetapi jangan sia-siakan saudara. Pemilu ini saudara untuk tidak milih, jangan sia-siakan, rugi. Karena kalau orang-orang baik, misalnya saudara, saya ingin negara baik, agar Indonesia baik, maka saya hanya memilih orang yang baik. Tetapi dari calon-calon yang ada tidak ada yang baik. Lalu saudara tak pilih, rugi. Kenapa? Karena yang milih nanti orang-orang yang tidak baik. Milih pasti yang tidak baik juga. Oleh sebab itu pilihlah yang terbaik dari yang ada. Pilihlah yang terbaik dari yang ada. Sehingga nanti saudara punya tanggung jawab dan bisa punya sumbangan kepada negara ini untuk memilih calon-calon wakil rakyat, calon pimpinan pusat, pimpinan daerah, dan sebagainya secara bertanggung jawab. Karena pada akhirnya nanti, saudara, kan saudara juga yang akan meneruskan Indonesia ini. Dan jangan lupa, Indonesia tadi yang begitu besar bersatu itu, saudara, itu sangat kaya raya. Kita hidup di 17.508 pulau dengan kekayaan alam yang luar biasa, hutan, emas, ikan, nikel, timah, semuanya itu. Semuanya kita punya, saudara, tinggal kita nanti memanfaatkannya secara bersama-sama di dalam satu ketata pemerintahan yang baik. Saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya kita berdiskusi. Terima kasih.